Agatha Christie here. Sebelum pembahasan materi, klik subscribe buttonnya dulu yuk. Thank you. Informasi dalam sains, bisnis, dan matematika seringkali disusun dalam baris dan kolom untuk membentuk susunan persegi panjang yang disebut dengan matriks. Matriks seringkali muncul sebagai tabel data numerik yang muncul dari pengamatan fisik. Matriks juga muncul dalam berbagai konteks matematika. Misalnya, kita akan melihat di bab ini bahwa semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan sistem persamaan seperti berikut diwujudkan dalam matriks seperti ini, dan bahwa solusi sistem dapat diperoleh dengan melakukan operasi yang sesuai pada matriks ini. Hal ini sangat penting dalam mengembangkan program komputer untuk memecahkan sistem persamaan, karena komputer sangat cocok untuk memanipulasi susunan informasi numerik. Namun, matriks bukan sekedar alat notasi untuk menyelesaikan sistem persamaan. Matriks dapat dipandang sebagai objek matematika tersendiri, dan terdapat teori yang kaya dan penting terkait dengan matriks yang memiliki banyak penerapan praktis. Ini adalah studi tentang matriks dan topik terkait yang membentuk bidang matematika yang kita sebut dengan aljabar linier. Pada bab ini, kita akan memulai studi kita tentang matriks. Sistem persamaan linier dan solusinya merupakan salah satu topik utama yang akan kita pelajari dalam bab ini. Pada bagian pertama ini, kita akan mengenal beberapa terminologi dasar dan mendiskusikan metode untuk menyelesaikan sistem tersebut. Persamaan linier. Ingatlah bahwa dalam dua dimensi, sebuah garis dalam sistem koordinat XY dapat direpresentasikan dengan persamaan AX plus BY sama dengan C. A dan B tidak keduanya 0. Dan dalam tiga dimensi, sebuah bidang dalam sistem koordinat X, Y, Z dapat direpresentasikan dengan persamaan AX plus BY plus CZ sama dengan D. A, B, C tidak semuanya 0. Ini adalah contoh persamaan linier. Yang pertama adalah persamaan linier dalam variabel X dan Y. Dan yang kedua adalah persamaan linier dalam variabel X, Y, dan Z. Secara lebih umum, kita mendefinisikan persamaan linier dalam n variabel X1, X2, sampai Xn menjadi salah satu yang dapat dinyatakan dalam bentuk berikut, di mana A1, A2, sampai AN, dan B adalah konstanta, dan A1, A2, sampai AN tidak semuanya 0. Dalam kasus khusus di mana N sama dengan 2 atau N sama dengan 3, kita akan sering menggunakan variabel tanpa subskrip. Dalam kasus khusus di mana B sama dengan 0, persamaannya mempunyai bentuk sebagai berikut, yang disebut persamaan linier homogen pada variabel X1, X2, sampai Xn. Perhatikan bahwa persamaan linier tidak melibatkan produk atau akar variabel apapun. Semua variabel hanya muncul pada pangkat 1 dan tidak muncul misalnya sebagai argumen fungsi trigonometri, logaritma, atau eksponensial. Contoh berikut merupakan persamaan linier. Dan contoh berikut bukan merupakan persamaan linier. Himpunan persamaan linier yang berhingga disebut sistem persamaan linier atau lebih singkatnya sistem linier. Variabelnya disebut tidak diketahui. Misalnya, sistem berikut memiliki X dan Y yang tidak diketahui
Dan sistem berikut memiliki X1, X2, dan X3 yang tidak diketahui. Sistem persamaan linier umum M persamaan dalam N variabel tak diketahui X1, X2, sampai Xn dapat ditulis sebagai berikut. Subskrip ganda pada koefisien Aij dari variabel tak diketahui menunjukkan lokasinya dalam sistem. Subskrip pertama menunjukkan persamaan di mana koefisien tersebut muncul. Dan subskrip kedua menunjukkan persamaan yang variabel tak diketahui mengalikannya. Jadi, A12 ada di persamaan pertama dan dikalikan X2. Solusi sistem persamaan linier dalam N variabel tak diketahui X1, X2, sampai Xn adalah barisan N bilangan S1, S2, sampai Sn yang substitusinya X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Sn, membuat setiap persamaan menjadi pernyataan yang benar. Misalnya, sistem berikut memiliki solusi X sama dengan 1, Y sama dengan min 2. Dan sistem berikut memiliki solusi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan min 1. Solusi ini dapat ditulis lebih ringkas sebagai berikut, yang nama variabelnya dihilangkan. Notasi ini memungkinkan kita menafsirkan solusi secara geometris sebagai titik-titik dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Secara umum, sebuah solusi X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Sn dari suatu sistem persamaan linier dalam N variabel tak diketahui dapat ditulis sebagai yang disebut N tupel terurut. Dengan notasi ini, dipahami bahwa semua variabel muncul dengan urutan yang sama pada setiap persamaan. Jika N sama dengan 2, maka tupel N tersebut disebut pasangan terurut. Dan jika N sama dengan 3, maka disebut tripel terurut. SPL dalam dua variabel tak diketahui muncul dalam hubungan dengan perpotongan garis. Sebagai contoh, perhatikan SPL berikut yang grafik persamaannya berupa garis pada bidang XY. Setiap solusi X, Y dari sistem ini bersesuaian dengan titik potong garis. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, garis-garisnya mungkin sejajar dan berbeda. Dalam hal ini tidak ada perpotongan dan akibatnya tidak ada penyelesaian atau solusi. Yang kedua, garis-garisnya mungkin berpotongan hanya di satu titik. Dalam hal ini, sistem mempunyai tepat satu titik solusi. Yang ketiga, garis-garisnya mungkin berhimpitan. Dalam hal ini, terdapat banyak sekali titik potong, titik-titik pada garis yang sama, dan akibatnya banyak sekali solusinya. Secara umum, suatu SPL dikatakan konsisten jika memiliki paling sedikit satu solusi dan tidak konsisten jika tidak mempunyai solusi. Jadi, SPL konsisten yang terdiri dari dua persamaan dalam dua variabel tak diketahui mempunyai satu solusi atau banyak solusi yang tak berhingga. Tidak ada kemungkinan lain. Hal yang sama berlaku untuk SPL yang terdiri dari 3 persamaan dalam 3 variabel tak diketahui, yang grafik persamaannya berbentuk bidang. Solusi SPL tersebut, jika ada, berhubungan dengan titik-titik di mana ketiga bidang berpotongan. Jadi, sekali lagi kita melihat bahwa hanya ada 3 kemungkinan, tidak ada solusi, satu solusi,
atau banyak solusi. Setiap SPL hanya memiliki 3 kemungkinan sebagai berikut. Tidak ada kemungkinan lainnya. Contoh SPL. SPL dengan satu solusi atau solusi tunggal. Misal akan dicari solusi SPL berikut, kita kalikan min 2 ke persamaan pertama, kemudian jumlahkan ke persamaan kedua, kemudian diperoleh nilai Y, lalu substitusi ke persamaan pertama, dan diperoleh nilai X. Sehingga SPL di atas memiliki solusi tunggal yaitu X sama dengan 7/3 dan Y sama dengan 4/3. Secara geometris, garis-garisnya direpresentasikan oleh persamaan-persamaan dalam sistem berpotongan di satu titik. 2. SPL dengan tidak ada solusi. Misal akan dicari solusi SPL berikut, eliminasi X dari persamaan kedua, kalikan min 3 ke persamaan pertama, kemudian jumlahkan ke persamaan kedua, diperoleh 0 sama dengan min 6. Persamaan tersebut kontradiktif sehingga sistem yang diberikan tidak memiliki solusi. Secara geometris, ini berarti garis-garis yang bersesuaian dengan persamaan pada SPL di atas adalah sejajar dan berbeda. 3. SPL dengan solusi tak hingga banyak. Misal akan dicari solusi SPL berikut, eliminasi X dari persamaan kedua, kalikan min 4 ke persamaan pertama, kemudian jumlahkan ke persamaan kedua, diperoleh 0 sama dengan 0. Persamaan tersebut tidak memberikan batasan apapun pada X dan Y, sehingga dapat dihilangkan. Jadi, solusi SPL adalah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan tunggal, yaitu persamaan pertama. Secara geometris, ini berarti garis-garis yang bersesuaian dengan dua persamaan pada SPL berhimpitan. Salah satu cara untuk mendeskripsikan himpunan penyelesaian adalah dengan menyelesaikan persamaan X dalam bentuk Y. Sehingga diperoleh X sama dengan 1/4 plus setengah Y. Dan kemudian menetapkan sembarang T yang disebut dengan parameter pada Y. Hal ini memungkinkan kita untuk menyatakan solusi dengan pasangan persamaan disebut persamaan parametrik. Kita dapat memperoleh solusi numerik spesifik dari persamaan ini dengan mensubstitusi nilai numerik untuk parameter T. Misalnya, T sama dengan 0 menghasilkan solusi 1/4,0. T sama dengan 1 menghasilkan solusi 3/4,1. T sama dengan min 1 menghasilkan solusi min 1/4, min 1. Kita dapat memastikan bahwa ini adalah solusi dengan mensubstitusikan koordinatnya ke dalam persamaan di atas. Dalam contoh ini, kita juga dapat memperoleh persamaan parametrik untuk solusi dengan menyelesaikan 4x min 2y sama dengan 1 untuk y dalam bentuk x. Dan memisahkan X sama dengan T menjadi parameternya. Persamaan parametrik yang dihasilkan akan terlihat berbeda, tetapi akan menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Nah, cara ini akan jarang digunakan. Yang akan sering digunakan adalah substitusi mundur, yaitu menentukan parameter dimulai dari variabel paling akhir. Misal, akan dicari solusi SPL berikut. Perhatikan bahwa persamaan kedua dan ketiga merupakan kelipatan persamaan pertama. Secara geometris, ini berarti ketiga bidang X min Y plus 2Z sama dengan 5 secara otomatis memenuhi ketiga persamaan. Pertama, kita ubah persamaan tersebut untuk X dalam bentuk Y dan Z, kemudian menentukan sembarang R dan S sebagai parameter, kemudian menyatakan penyelesaiannya dengan tiga persamaan parametrik sebagai berikut.
Solusi spesifik dapat diperoleh dengan memilih nilai numerik untuk parameter R dan S. Misalnya, memilih R sama dengan 1 dan S sama dengan 0 menghasilkan solusi 6,1,0. Secara geometris dapat digambarkan sebagai berikut. Matriks yang diperbesar dan operasi baris elementer. Ketika jumlah persamaan dan variabel tak diketahui dalam SPL meningkat, kompleksitas aljabar yang terlibat dalam mencari solusi juga meningkat. Perhitungan yang diperlukan dapat dibuat lebih mudah dikelola dengan menyederhanakan notasi dan standarisasi prosedur. Dalam SPL berikut, kita dapat menyingkat sistemnya dengan hanya menulis deretan angka berbentuk persegi panjang sebagai berikut. Ini disebut matriks yang diperbesar atau augmented matrix untuk SPL. Seperti yang sudah disebutkan dalam pengantar bab ini, istilah matriks digunakan dalam matematika untuk menunjukkan susunan bilangan persegi panjang. Pada bagian selanjutnya, kita akan mempelajari matriks secara rinci, namun untuk saat ini, kita hanya akan membahas matriks diperbesar untuk SPL. Misalnya, augmented matrix untuk SPL berikut adalah metode dasar penyelesaian SPL adalah dengan melakukan operasi aljabar pada sistem yang tidak mengubah himpunan penyelesaian dan menghasilkan suksesi sistem yang semakin sederhana hingga tercapai suatu titik yang dapat dipastikan apakah sistem tersebut konsisten dan jika ya, apa solusinya. Biasanya, operasi aljabar adalah 1. Mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. 2. Menukar dua persamaan. 3. Mengalihkan suatu konstanta tak nol dengan satu persamaan, kemudian menambahkannya ke persamaan lainnya. Karena baris dari augmented matrix bersesuaian dengan persamaan dalam SPL terkait, ketiga operasi di atas bersesuaian dengan operasi berikut pada baris augmented matrix. 1. Mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. 2. Menukar dua baris. 3. Mengalihkan suatu konstanta tak nol dengan suatu baris, kemudian menambahkannya ke baris lainnya. Ini disebut operasi baris elementer pada suatu matriks, atau kita akan singkat dengan OBE. Dalam contoh berikut, kita akan mengilustrasikan bagaimana menggunakan OBE dan augmented matrix untuk menyelesaikan SPL. Karena prosedur sistematis untuk menyelesaikan SPL akan dikembangkan pada bab selanjutnya, jadi jangan bingung tentang bagaimana langkah-langkah dalam contoh berikut. Tujuan kita pada contoh berikut hanya untuk memahami perhitungannya. Pada contoh OBE berikut, di kolom kiri kita menyelesaikan sistem persamaan linier dengan mengoperasikan persamaan dalam SPL, dan di kolom kanan kita menyelesaikan SPL yang sama dengan mengoperasikan baris-baris augmented matrix. Nah, kita punya soal ini, SPL 3 persamaan dengan 3 variabel tak diketahui X, Y, dan Z. Nah, tujuan kita itu mau dapetin nilai X, Y, dan Z. Di kolom kiri, kita menyelesaikan sistem persamaan linier dengan mengoperasikan persamaan dalam SPL, jadi kita pakai cara eliminasi. Di kolom kanan, kita menyelesaikan SPL dengan mengoperasikan baris-baris augmented matrix-nya atau dengan OBE. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus ubah bentuk SPL ini ke dalam bentuk augmented matrix-nya. Jadi kita pakai kurung siku. Kita mau tulis baris pertama dulu ya.
Baris pertama itu kita ambil dari persamaan pertama. Kita hanya ambil koefisiennya aja. Ya, koefisien untuk variabel X adalah 1. Koefisien dari variabel Y 1. Koefisien dari variabel Z 2. Kemudian kita tulis gini, ini tuh sebagai pemisah antara yang ini, ruas kanan, sama ruas yang kiri. 9. Kita dapat baris pertama dari augmented matrixnya. Kita tutup dulu. Lanjut baris kedua ya. Berarti 2, 4, min 3, 1. Baris ketiganya 3, 6, min 5, 0. Nah, sekarang kita udah punya augmented matrixnya. Kita mulai, gimana sih cara dapetin nilai X, Y, dan Z? Yang pertama, untuk cara eliminasi dulu ya. Jadi nggak perlu bingung urutannya kayak gimana, kita hanya kasih lihat gimana cara menyelesaikan SPL ini dengan cara eliminasi dan cara OBE. Yang pertama, kita mau kalikan persamaan pertama dengan min 2, kemudian jumlahkan dengan persamaan kedua. Berarti persamaan pertamanya itu tidak berubah. Persamaan keduanya yang berubah. Persamaan pertama dikali min 2 jadi min 2x. Kemudian ditambah dengan persamaan kedua, min 2x plus 2x. Jadinya 0. 0 nggak pernah kita tulis. Min 2y ditambah 4y. Jadi 2y. Min 4z ditambah min 3z. Jadi min 7z. Sama dengan min 18 ditambah 1. Jadi min 17. Persamaan ketiga tidak kita sentuh, jadi tetap kita hanya menulis ulang. Terus OBE-nya kayak gimana? OBE itu kita mau mengoperasikannya, kita kasih tanda kayak gini. Tadi kita mengalihkan baris pertama atau persamaan pertama dengan min 2, kemudian menjumlahkannya dengan persamaan kedua. Persamaan pertama kalau di augmented matrixnya itu disebut baris pertama. Jadi min 2 dikali baris 1, ya, kita tulisnya di sini pakai B1. Kemudian jumlahkan dengan baris 2. Baris 2 itu jadi persamaan kedua di sini. Itu min 2B1 tambah B2. Hasilnya adalah baris satunya itu kan yang mau kita kalikan. Jadi baris satunya itu nggak berubah. 1, 1, 2, 9. Gitu. Nah, baris 2-nya yang berubah. Min 2B1 tambah B2. Min 2 kali 1, min 2 tambah 2. 0. Untuk di bagian augmented matrix itu 0 harus ditulis ya. Sekali lagi karena ini matriks, jadi ini harus ditulis 0-nya. Lanjut, min 2B1 jadi min 2 tambah 4. Jadi 2. Min 2 kali 2, min 4 tambah min 3, jadi min 7. Min 2 kali 9, min 18
tambah 1 jadi min 17. Untuk yang baris 3 ini enggak kita sentuh, jadi tetap kita tulis ulang. Selesai untuk OBE langkah pertama. Yang harus kita perhatikan bahwa B1 itu tetap, B2-nya berubah. Kalau ada operasi min 2B1 tambah B2, itu hasil di sininya pasti yang bagian pertamanya ini nih, itu tetap. Yang berubah adalah yang keduanya. Ya, yang pertama itu tetap, yang berubah itu yang keduanya. Nah, sekarang kita mau ke langkah 2 eliminasi. Kalikan persamaan pertama dengan min 3, kemudian tambahkan dengan persamaan ketiga. Hasilnya persamaan pertamanya kan yang mau dioperasikan. Jadi persamaan pertama tetap. Persamaan kedua nggak kita sentuh, jadi kita tulis ulang. Persamaan ketiganya yang berubah. Dikali min 3 dulu persamaan pertama, jadi min 3x ditambah 3x. 0 kalau di persamaan seperti ini kita nggak pernah tulis. Min 3y tambah 6y, jadi 3y min 6z ditambah min 5z, jadi min 11z sama dengan min 27 ditambah 0, min 27. Dapat hasilnya. Kita mau operasikan yang OBE dengan cara yang sama. Kita operasikan, tandanya kayak gini. Min 3 kalikan persamaan pertama. Jadi di sini min 3B1 ditambah ini dijumlahkan ke persamaan ketiga. Jadi ditambah B3. Ingat tadi kalau ada yang kayak gini berarti B1-nya tetap, yang berubah adalah B3. Jadi kita tulis B1 nggak berubah, jadi kita salin dulu. B2 nggak tersentuh, jadi kita salin juga. Nah, B3-nya berubah. Coba ya kita hitung. Min 3 kali 1 tambah 3, 0. Min 3 tambah 6, 3. Min 3 kali 2, min 6 tambah min 5. Jadi min 11. Min 3 kali 9, min 27 tambah 0. Min 27. Gitu. Dapat augmented matrix yang ketiga. Kalau kita lihat nih, ini sama ya. Jadi koefisiennya nih 1129. 1129. Persamaan kedua 0, 2, min 7. 0, 2, min 7, min 17. Sama 0, 3, min 11. 0, 3, min 11, min 27. Nah, kalau kita sambungin ke materinya, dua operasi ini kita sedang melakukan OBE yang ketiga. Mengalihkan suatu konstanta tak nol dengan suatu baris, kemudian menambahkannya ke baris lainnya.
Sekarang tujuan kita itu mau cari nilai X, Y, Z. Jadi kita pengen di persamaan-persamaan ini tuh nanti jadinya X sama dengan, Y sama dengan, Z sama dengan. Nah, ini yang persamaan kedua sama persamaan ketiga ini udah lebih sederhana karena X-nya udah hilang. Kita pengen lebih sederhanakan lagi. Kita lihat persamaan kedua, ini masih 2Y. Coba kita lakukan operasi yang mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Untuk yang bagian eliminasi ini, berarti kita kalikan persamaan kedua dengan setengah. Hasilnya, persamaan pertamanya tidak berubah, jadi kita tulis dulu. Persamaan keduanya jadi dikali setengah semuanya, jadi Y min 7/2Z sama dengan min 17/2. Persamaan keduanya berubah. Persamaan ketiga tetap, jadi kita tulis ulang. Dapat? Sekarang kita lakukan OBE-nya. Kalikan setengah ke persamaan kedua, berarti operasinya di sini adalah setengah B2. Hasilnya adalah setengah B2, berarti B2-nya yang berubah, yang lainnya tetap. Jadi kita salin baris pertama, kita salin baris ketiga. Yang berubah adalah baris kedua. Setengah kali baris kedua, 0 kali setengah 0, 2 kali setengah 1, min 7 kali setengah min 7/2, min 17 kali setengah min 17/2. Nah, persamaan kedua udah lebih sederhana bentuknya. Sekarang gimana caranya biar yang persamaan ketiga ini 3Y-nya hilang? Caranya, kalikan persamaan kedua dengan min 3, kemudian menjumlahkannya ke persamaan ketiga. Hasilnya adalah, berarti persamaan pertama sama persamaan kedua tidak berubah. Kita salin dulu. Persamaan kedua. Nah, persamaan ketiga yang berubah. Kalikan persamaan kedua dengan min 3, jadi min 3Y tambah 3Y, 0. Gak pernah kita tulis kalau di SPL. Min 3 kali min 7/2Z tambah min 11Z. Jadi hasilnya min setengah Z. Sama dengan min 3 kalikan dengan min 17/2 tambah min 27. Hasilnya min 3/2. Nah, kita lihat ini nih, udah lebih sederhana kan? Udah tinggal Z. Jadi nanti tinggal satu langkah lagi dapat Z sama dengan. Kita nggak pakai cara substitusi, kita hanya cara eliminasi ya. Kita kerjakan untuk bagian OBE-nya. Operasinya adalah min 3 kali persamaan kedua. Jadi min 3B2 ditambah ke persamaan ketiga. Jadi tambah B3. Gitu. B2-nya tetap, B3-nya berubah. Jadi augmented matrix-nya adalah baris 1 tetap, baris 2 tetap, baris 3-nya yang berubah.
min 3 kali baris 2. Min 3 kali 0 tambah 0. 0. Min 3 kali 1. Min 3 tambah 3. 0. Min 3 kali min 7/2. Tambah min 11. Jadinya min setengah. Min 3 kali min 17/2 tambah min 27. Hasilnya min 3/2. Ini baris ketiga udah lebih sederhana nih. Ini tuh artinya kalau kita baca ya, baris ketiganya itu min setengah Z sama dengan min 3/2. Jadi satu langkah lagi kita udah dapat Z sama dengan. Nah, gimana caranya biar kita dapat Z sama dengan? Caranya adalah kalikan persamaan ketiga dengan min 2. Hasilnya adalah kita salin persamaan pertama dan kedua dulu karena tidak berubah. Y min 7/2Z sama dengan min 17/2. Persamaan ketiganya jadi ini dikali min 2 jadi 1Z. 1Z itu kita tulis Z sama dengan min 3/2 kali min 2 sama dengan 3. Kita dapat nilai Z sama dengan 3. Kita lakukan OBE-nya. Operasinya adalah kalikan min 2 dengan persamaan ketiga, jadi min 2B3. Hasilnya adalah min 2B3, berarti B1 dan B2 nya tetap. Kita salin dulu. Min 2 kali B3 kali 0, 0 pasti 0. Min 2 kali setengah 1. Min 2 kali min 3/2 3. Nah, sekarang persamaan ketiga udah Z sama dengan 3. Persamaan kedua udah tinggal Y sama Z. Kita pengen nih yang persamaan pertama itu Y-nya hilang. Gimana caranya? Caranya adalah kalikan persamaan kedua dengan min 1, kemudian tambahkan ke persamaan ke 1. Hasilnya adalah berarti persamaan kedua dan persamaan ketiga tidak berubah ya. Yang berubah adalah persamaan pertama. Jadi kita langsung operasikan karena persamaan pertama yang berubah. Min 1 kali 0x, 0 tambah x, jadi x. Min 1 kali y, min y tambah y, 0, 0 nggak pernah kita tulis. Min 1 kali min 7/2, 7/2 tambah 2z, berarti plus 11/2z. Sama dengan min 1 kali min 17/2 tambah 9. Hasilnya 35/2. Persamaan kedua tidak berubah, jadi kita tulis lagi. Persamaan ketiga juga. Persamaan pertama udah lebih sederhana, Y-nya sudah hilang. Sekarang kita mau lakukan OBE-nya. Kalikan min 1 ke persamaan kedua. Jadi operasi OBE-nya adalah min 1B2 jumlahkan ke persamaan pertama tambah B1. Jadi yang berubah adalah B1. B2 dan B3, baris 2 dan baris 3 tidak berubah.
Jadi kalau OBE itu sebaiknya kita tulis dulu baris-baris yang tidak berubah. 1 min 7/2 min 17/2 0 0 1 3. Yang berubah adalah baris 1. Min 1 kali baris 2. Min 1 kali 0 0 tambah 1 1. Min 1 kali 1 min 1 tambah 1 0. Min 1 kali min 7/2 7/2 tambah 2 jadi 11/2. Min 1 kali min 17/2 17/2 tambah 9 jadi 35/2. Nah, sekarang kita lihat persamaan pertama itu tinggal X sama Z. Persamaan kedua tinggal Y sama Z. Persamaan ketiga udah Z aja nih. Jadi gimana caranya biar di persamaan kedua Z-nya hilang, di persamaan pertama Z-nya juga hilang. Berarti kita pakai patokannya itu Z. Persamaan ketiga yang kita jadi patokan. Jadi kita langsung lakukan 2 operasi. Yang pertama kita kalikan, kita mau hilangin yang persamaan pertama dulu ya, Z-nya. Jadi kalikan lawannya ini, min 11/2 dengan persamaan ketiga gitu. Lalu jumlahkan ke persamaan pertama. Terus yang kedua, kita pengen min 7/2 Z-nya ini hilang. Jadi kalikan 7/2 ke persamaan ketiga. Lalu jumlahkan ke persamaan kedua. Hasilnya adalah ini yang jadi patokan persamaan ketiga ya. Maka persamaan ketiganya tidak berubah. Yang pertama, persamaan pertamanya yang berubah. Coba. Min 11/2 kali 0x tambah x jadi x. Min 11/2 kali 0y tambah 0y, dia tetap 0. Jangan ditulis. Min 11/2 Z ditambah 11/2 Z 0, tidak ditulis. Sama dengan min 11/2 kali 3 tambah 35/2 sama dengan 1. Sekarang yang ini selesai. Lanjut yang kedua. 7/2 kali 0x tambah 0x 0, nggak ditulis. 7/2 kali 0y tambah y jadi y. 7/2 z tambah min 7/2 z 0, nggak ditulis. Sama dengan 7/2 kali 3 tambah min 17/2 sama dengan 2. Persamaan ketiga tidak berubah. Z sama dengan 3. Jadi tujuan kita udah tercapai ya. Kita udah dapat X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Nah, sekarang kita mau lakukan OBE-nya. Operasinya adalah langsung 2, jadi tulisnya gini. Min 11/2 kali persamaan 3, jadi min 11/2 kali baris 3 tambah persamaan pertama, jadi di sini tambah B1. Ini yang pertama. Yang kedua 7/2 kali B3 tambah ini persamaan kedua, jadi B2. Gini cara tulisnya. Kalau ada 2 operasi, kalau ada 3 operasi berarti di sini ditulis di bawahnya dan seterusnya.
Jadi OBE itu nggak harus satu operasi aja, bisa lebih dari satu. Hasilnya berarti di sini yang berubah B1 dan B2. Jadi kita salin dulu B3 karena B3 yang tidak berubah. Gini, kita kerjakan dulu B1-nya ya. Berarti operasi yang ini. Min 11/2 B3 tambah B1. Min 11/2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Min 11/2 kali 0, 0 tambah 0, 0. Min 11/2 kali 1, min 11/2 tambah 11/2, 0. Min 11/2 kali 3 tambah 35/2, hasilnya 1. Selesai untuk B1, sekarang lanjut B2. Kita pakai yang ini berarti 7/2 B3 tambah B2. 7/2 kali 0 tambah 0, 0. 7/2 kali 0 tambah 1, 1. 7/2 kali 1 tambah min 7/2, 0. 7/2 kali 3 tambah min 17/2, 2. Jadi di baris pertama itu kayak gini. Ini artinya kita bacanya 1x tambah 0y tambah 0z sama dengan 1. Itu baris pertama. Baris kedua kita bacanya 0x tambah 1y tambah 0z sama dengan 2. 0x tambah 0y tambah 1z sama dengan 3. Jadi kalau variabel tadi ketahuinya pada soal itu X, Y, Z, pada OBE-nya itu pasti kolom pertama, ya, ini kolom ya, kolom pertama itu pasti variabel tadi ketahuinya X, kolom keduanya pasti Y, kolom ketiganya pasti Z. Ini adalah ruas kanannya, gitu. Jadi selesai operasi kita, eliminasinya selesai, OBE-nya juga selesai. Jadi bisa kita tulis, jadi solusi SPL di atas adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Gitu. Jadi beginilah OBE. Kita melakukan OBE itu sama dengan kita melakukan eliminasi pada SPL. Cuma untuk yang OBE kita hanya mengoperasikan augmented matrix-nya gitu. Jadi jauh lebih sederhana. Bentuknya jadi jauh lebih sederhana. Nah, masalahnya biasanya kalau OBE itu kan angka-angka aja. Jadi kadang kita lupa bahwa kita tetap harus tulis kesimpulannya. Kita OBE selesai sampai di sini, tapi mengerjakan soalnya kita belum selesai. Jadi kita mengerjakan soalnya harus sampai kesimpulan solusi SPL harus kita tulis. X sama dengan 1 dari baris 1, Y sama dengan 2 dari baris 2, Z sama dengan 3 dari baris 3.